Presiden Prabowo Subianto memanggil mantan Menteri Keuangan Khatib Basri dan Budi Gunadi Sadikin. Sebelumnya Istana membantah bakal merombak kabinet termasuk Menteri Keuangan. Presiden Prabowo Subianto memanggil mantan Menteri Keuangan sekaligus anggota Dewan Ekonomi Nasional Khatib Basri ke Istana Merdeka, Jakarta. Khatib mengaku menyampaikan pandangan soal kondisi ekonomi, salah satunya risiko kenaikan harga-harga akibat pelemahan rupiah. Pertemuan Prabowo Khatib Basri juga membahas langkah-langkah pemerintah, diantaranya soal efisiensi program MBG. Pertemuannya mungkin terkait apa? Kan Bapak juga dipanggil, punya otoritas juga. Pak Khatib, boleh berbagi dong, ini pembahasannya apa? Iya, termasuk Pak Khatib kan? Nama Bapak sendiri termasuk Masa? Iya, kabinet itu bukan kabinet. Barangkali ada komentar. Nggak tahu. Sama jatuh. Dia Pak, kalau diminta Pak. Peluang dipercepat ke Indonesia mau ada kaitannya sama itu? Ini berarti nanti pertemuannya sendiri atau bareng Pak Luhut juga Pak Khatib? Sama Pak Luhut bareng. Bareng, oke. Tak hanya Khatib Basri yang dipanggil Presiden Prabowo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga ke istana. Budi Gunadi membantah ditawari posisi Menteri Keuangan. Besok diajak ke Krui, Lampung Barat. Mau ikut nggak? Resmiin rumah sakit. Ingin mengunjungi besok pagi. Apa? Oh, itu kan kata situ. Kalau ditunjuk Bapak siap nggak Pak? Kenapa? Kalau ditunjuk Bapak siap nggak? Sekarang masih jadi Menkes. Masih jadi Menkes. Kan banyak di publik. Ya banyak Pak yang minta Bapak untuk Dengan latar belakang Pak, ini gimana Pak? Kayaknya udah agak lupa deh saya. Udah agak lama jadi dirut mandiri. Kenapa? Tawaran bisa jadi menteri, ada nggak tawaran gitu tadi? Apa? Tawaran jadi menteri ada nggak Pak? Udah jadi menteri. Nama Budi Gunadi Sadikin dan Khatib Basri dikabarkan jadi calon kuat pengganti Purbaya. Walau ke istana di saat hampir bersamaan, materi pertemuan Khatib dan Budi berbeda. Khatib bertemu Prabowo bersama jajaran Dewan Ekonomi Nasional, sementara Budi Gunadi Sadikin melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Prabowo. Pihak istana juga menegaskan tidak ada penggantian yang dilakukan untuk posisi Menteri Keuangan. Tim Liputan Kompas TV. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Badan Gizi Nasional akan melakukan refocusing penerima manfaat program makan bergizi gratis. Penyaluran akan difokuskan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan agar program lebih tepat sasaran dan efisien. Kepala Kantor Staf Presiden Dudung Abdurrahman menyebut BGN akan melakukan evaluasi ulang terhadap penerima manfaat MBG. Selain refocusing penerima manfaat, BGN juga akan menata operasional dapur MBG yang akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat. Dudung bilang penataan dapur MBG dilakukan untuk memastikan dapur yang ada sesuai dengan aturan dan lebih berkualitas. Adalah tentang refocusing untuk penerima manfaat. Jadi disampaikan oleh Kepala BGN bahwa nanti yang betul-betul yang membutuhkan, sehingga nanti akan dicek kembali. Seperti di Jakarta saya pernah cek, ada beberapa yang memang tidak dimakan, sekolah menengah ya, sehingga ini nanti akan dicek kembali sehingga betul-betul efektif. Kemudian yang kedua adalah penataan kembali dapur-dapur yang sudah operasional. Jadi dampaknya nanti akan dilihat terutama yang berkualitas, tidak mengejar kuantitas. Ya, tapi betul-betul dapur itu apakah efektif, apakah sesuai dengan aturan yang nantinya tidak menimbulkan misalnya keracunan dan sebagainya. Ribuan motor listrik yang diperuntukkan bagi program makan bergizi gratis ditemukan terparkir dan terbengkalai di kawasan industri Sentul, Kabupaten Bogor. Keberadaan ribuan motor itu menjadi sorotan setelah Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua wakilnya sebagai tersangka dugaan korupsi di lingkungan BGN. Kasus dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional menjadi sorotan setelah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung.
Salah satu temuan yang menyita perhatian publik adalah pengadaan ribuan unit motor listrik yang kini menumpuk dan terbengkalai di halaman parkir di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Motor listrik yang jadi bagian dari program Dadan Hindayana ini rencananya akan didistribusikan untuk setiap SPPG di seluruh Indonesia. Pengadaannya sudah dilakukan sejak 2025 lalu. Sebelumnya, pada Selasa 2 Juni 2026, Presiden Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari Kepala BGN serta dua wakilnya, Sony Sanjaya dan Lodwig Pusung. Tak lama usai dicopot, ketiganya ditangkap Kejaksaan Agung. Mereka ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan korupsi tata kelola dan penyimpangan makan bergizi gratis. Kejaksaan menduga Dadan CS mengendalikan sejumlah yayasan pengelola SPPG atau dapur MBG melalui pihak lain. Penyidik juga menemukan adanya dugaan markup anggaran dalam pengadaan 21.801 motor listrik dengan total sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu, pengadaan 31.994 tablet, serta pengadaan 5.400 unit televisi berukuran 75 inci. Bahwa selain menggunakan yayasan yang terafiliasi tersebut, Saudara DH bersama-sama dengan Saudara SS dan Saudara LP dalam melakukan proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN secara melawan hukum, melakukan intervensi kepada BPK, sehingga dalam penyusunan KAK pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan. Presiden Prabowo Subianto pun menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Dadan Hindayana. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin lalu. Nanik bilang akan langsung melakukan efisiensi agar tidak membebani keuangan negara dengan tidak menambah pembangunan dapur SPPG yang baru. Presiden turut melantik dua wakil kepala BGN yaitu Agustina Arumsari dan Trenggono. Kami concern pada efisiensi anggaran agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi. Efisiensi ini kami lakukan yang pertama melalui moratorium. Titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Terungkapnya dugaan korupsi di program MBG dan pergantian pimpinan BGN bisa jadi momentum perbaikan tata kelola MBG yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo untuk pemenuhan gizi anak Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Jurnal Merah Putih akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Harga Pertamax jadi Rp16.250 per liter. Menteri Keuangan sebut berdampak minim ke inflasi.